selalu dekat dengan Tuhan dan menjaga kekudusan. Yeskil 40 ayat 1 sampai 43 ayat 12. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku, ada yang menyerupai bentuk kota. Penglihatan tentang bait suci dialami Yeskil pada tahun 573 sebelum Masehi, 25 tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya. Ada 3 penafsiran utama tentang penglihatan bait suci Yeskil ini. Namun penafsiran manapun yang diterima, pokok-pokok ajaran yang terutama adalah: 1. Bahwa pada suatu hari, kehadiran dan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada umatnya untuk selama-lamanya. Dan 2. Bahwa berkat-berkat Kristus akan mengalir sebagai aliran yang semakin dalam. Yeskil 40 ayat 5. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Tembok ini akan menandai wilayah bait suci dan memisahkannya dari bagian kota yang lain. Orang percaya yang tubuhnya kini menjadi bait yang hidup dari Roh Kudus harus menjaga agar dirinya tetap terpisah dari masyarakat yang berdosa di sekeliling mereka, serta dikuduskan bagi Allah dan kepentingannya. Yeskil 43 ayat 5. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Kitab Yeskil dimulai dengan suatu penglihatan yang membangkitkan rasa kagum terhadap kemuliaan Allah. Namun dalam Yeskil 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 25, kemuliaan Allah telah meninggalkan bait suci dan kota Yerusalem karena dosa-dosa bangsa itu. Yeskil menutup dengan penglihatan lain yang baru yang membangkitkan rasa kagum. Kemuliaan, kuasa dan kasih Allah kembali memenuhi bait suci. Yeskil 43 ayat 7. Dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus." Rencana kekal Allah ialah untuk tinggal selama-lamanya dalam suatu hubungan saling memperhatikan dengan umatnya. Berkat dan sukacita yang dipersiapkannya untuk kita akan jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Yeskil 43 ayat 12. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah Maha Kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Hukum dasar bait Allah ialah kekudusan, yang menuntut pemisahan dari segala dosa dan kejahatan. Demikian pula orang percaya, sebagai bait Roh Kudus, harus hidup sesuai dengan roh kekudusan dan tetap suci dari segala dosa. Tidak adanya keinginan yang menyala-nyala untuk dekat dengan Tuhan dan hidup kudus adalah bukti kemunduran rohani di antara umat Allah. Oleh karena itu, marilah kita semangat untuk selalu dekat dengan Tuhan dan menjaga kekudusan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.